Strategi saat ini terkait dengan pandemi COVID-19 yang ada, memang kita sebagai investor dan sebagai MI harus melihat beberapa poin sentimen yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah perkembangan dari pelonggaran PSBB yang ada atau yang biasa kita sebut dengan new normal. Pelonggaran PSBB atau new normal ini tidak menunjukkan indikasi lonjakan COVID yang sangat tinggi atau yang sangat signifikan, itu akan menunjukkan keberhasilan dari pelonggaran tersebut. Nah, itu akan memberikan dampak yang positif untuk pasar modal. Begitu juga sebaliknya jika apabila dengan adanya pelonggaran PSBB atau global lockdown ini malah menimbulkan katalis yang negatif untuk pasar modal. Nah, hal yang kedua yang harus diperhatikan adalah perkembangan dari penemuan vaksin ya. Vaksin terkait dengan COVID-19, baik itu yang ada di Amerika maupun yang ada di Tiongkok. Kemudian yang ketiga kita harus memperhatikan perkembangan dari konflik yang terjadi antara Amerika Serikat dengan Tiongkok recently ya. Kita harus lihat karena sedikit sudah mulai memanas. Dan yang keempat yang saya lihat memang kita harus melihat perkembangan terkait stimulus yang terjadi di Uni Eropa maupun di Amerika Serikat. Nah, apa kaitannya dengan strategi reksadana pandemi pada saat pandemi COVID-19 ini? Kita bisa lihat bahwa pada saat pandemi ini berlangsung, untuk reksadana saham umumnya kita bisa lihat memang beberapa MI maupun termasuk Average Asset Management melakukan sedikit adjustment terhadap portfolio yang ada, yaitu dengan mengurangi bobot saham pada saat awal pandemi. Namun dengan kondisi yang sudah mulai sedikit membaik dengan adanya pelonggaran PSBB yang sedikit memberikan gairah kepada investor, kami kita mulai masuk ke pasar saham yang memiliki valuasi yang sudah cukup murah. Dan kita juga sudah mulai berfokus pada saham-saham yang memiliki basis sektor yang sangat defensif seperti telekomunikasi. Kemudian dari sisi reksadana pasar obligasi, kita bisa lihat dari awal tahun sudah mulai shifting durasinya dari durasi yang agak sedikit panjang pada saat itu di akhir tahun 2019. Dengan kondisi saat ini, kita bisa lihat kita sudah mengurangi durasi atas reksadana pasar obligasi ke level neutral atau sedikit lebih pendek. Baik, tadi kita lihat juga kinerja dari reksadana pasar saham juga ternyata peminatnya masih ada dan pertumbuhannya juga sangat bagus di sana. Seberapa mudah memetakan kemudian jenis portfolio reksadana yang paling pas dan tidak hanya pas tapi juga mampu bertahan apapun sentimen, katalis dan indikator yang berkembang di dunia bisnis dan ekonomi akhir-akhir ini? Oke, baik Mas Erwin. Memang kalau kita lihat bedah satu persatu antara reksadana pasar saham, reksadana pasar obligasi, dan reksadana pasar uang, di tahun 2020 ini, untuk reksadana pasar saham sendiri masih terkoreksi ya. Secara average untuk industri sekitar 25 sampai dengan minus 25 sampai dengan minus 29% dibandingkan dengan benchmark IHSG saat ini yang sudah di level minus 25%. Yang menarik adalah untuk pasar obligasi Mas, khususnya untuk reksadana obligasi. Di tahun 2020 ini sudah mencatatkan nilai yang positif, sudah hampir sekitar 1%. Karena hal ini terjadi karena banyaknya stimulus yang dilakukan oleh pemerintah, salah satunya oleh Bank Indonesia yang